Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan kembali lagi bersama-sama untuk merenungkan akan firman Tuhan pada hari ini tanggal 19 November 2020 yang sesuai dengan Nas Almanak IKE yang sudah ditetapkan kepada kita di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-11. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk bersatu di dalam doa. Kami mohon kiranya kuasa dan Roh Kudus Tuhan selalu menyertai akan seluruh kehidupan kami pada hari ini. Kami ingin bersama-sama untuk merenungkan akan firman-Mu dengan penuh kuasa-Mu boleh terjadi dalam hidup kami. Kami tidak mampu apabila dengan kekuatan kemampuan kami. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang berkarya di tengah kehidupan kami pada saat ini. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkan bersama-sama. Berkatilah kami semuanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nas firman Tuhan ini yang disampaikan kepada kita dalam 2 perikop. Yang pertama, anak domba dan penglihatannya ditebus. Dan yang kedua, pemberitahuan tentang penghakiman. Tema yang saya angkat pada saat ini, peringatan taat akan perintah Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama untuk memahami bahwa di dalam firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Bagi orang yang taat akan perintah-perintah Allah, maka ia akan hidup bersama dengan Kristus dan memperoleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Dan ia akan memperoleh suatu mahkota kehidupan yang telah disediakan oleh anak domba Allah. Kita melihat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-11 Rasul Yohanes akan mendapatkan penglihatan bagi orang Kristen di saat pemerintahan Kaisar Domitianus. Setiap orang yang tidak mau menyembah Kaisar sebagai Allah atau dewa, maka akan ditindas, disiksa, dan juga akan dibunuh. Maka banyak orang Kristen saat itu mengalami penderitaan yang dialami mereka. Dan dalam keadaan seperti inilah Allah akan memberikan penghiburan lewat Rasul Yohanes dengan gambaran Kristus adalah bersama-sama dengan orang-orang yang dikatakan dalam keadaan apapun yang dialami dan terjadi di dalam kehidupan mereka. Tapi Yohanes telah menggambarkan bahwa Kristus telah bersama dengan orang-orang yang ada di Bukit Sion. Nah, arti daripada Bukit Sion adalah digambarkan tempat di mana Allah yang telah memberikan perlindungan dan keselamatan akan menyertai di dalam kehidupan mereka. Sebab Kristus akan memberikan mereka kekuatan untuk tetap akan tabah dan tidak murtad dalam menghadapi kondisi apapun saja. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam keadaan dan kehidupan orang yang percaya dikatakan ada suatu jaminan yang akan diberikan di dalam kehidupan mereka adalah jiwa-jiwa mereka akan aman. Adalah di tangan Allah yang kekal dalam hidup itu. Jadi bagi orang-orang yang mampu bertahan sampai akhir akan mendapatkan suatu mahkota kemenangan. Mereka disebut sebagai pengikut Kristus yang setia dikatakan. Dan juga ditulis di dahi mereka nama Bapa dan Kristus. Saudara, tapi bagaimana bagi mereka yang tidak taat akan Allah? Maka dengan demikian Allah akan memberikan suatu peringatan. Supaya manusia akan bertobat dan berbalik menyembah Allah pada saat-saat akhir zaman nanti. Nah, supaya mereka tidak mendapatkan penghakiman Allah dalam waktu dekat.
ini yang ditujukan kepada Kaisar Romawi yang tidak taat kepada Allah, maka Allah pun tidak segan-segannya dalam menuangkan murkanya atas orang-orang tersebut. Sebab mereka telah membinasakan orang-orang kudus, mereka dihukum akan mengalami siksaan atas apa yang dialami dan dilakukan oleh mereka. Maka siksaan Allah inilah bagi orang-orang berdosa. Pada saat-saat nantilah mereka akan mengalami dan menjalani. Seperti dalam ayat 10 sampai yang ke-11. Disinilah disiksa, dilukiskan oleh Yohanes dengan kiasan api belerang dan asap api kekekalan siksaan itu siang dan malam. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian apa harapan dan keinginan bagi kita supaya kita sungguh-sungguh mampu untuk memperoleh hidup yang kekal itu sendiri. Yang pertama adalah kita taat dan melakukan kebenaran Allah dan juga akan hidup di dalam kemuliaan dan bersama-sama dengan Allah di dalam kehidupan kita dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketaatan dan tidak menjadi ragu-ragu di dalam kehidupan kita. Percayalah, hanya di dalam Allah saja ada suatu kekuatan dan kemampuan bagi setiap orang yang menaruh harap dan taat kepadanya. Dan walaupun banyak suatu penderitaan dan juga kesusahan yang kita alami, tapi kita tidak akan mundur dari kebenaran Allah yang telah menuntun kita. Karena Ia akan memberikan penghiburan melewati kehendak dan firman saat ini. Supaya kita tidak jatuh dan tersesat dari kuasa iblis yang jahat dalam kehidupan kita. Dan di balik penderitaan, kita akan mengalami suatu kemenangan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Tuhan berkata, sungguh barang siapa percaya akan memperoleh hidup yang kekal dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, kita tetaplah taat dan sembah sujud kepada Tuhan dengan penuh keterbatasan kita. Supaya mampu kita melawan keinginan-keinginan dunia ini. Dari kemunafikan, dusta, ketidakjujuran, dan kejahatan. Supaya kita tidak kehilangan kebenaran Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan. Di dalam iman, di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Supaya memperoleh hidup yang kekal, yang sesungguhnya di dalam Dia. Sekaranglah kesempatan kita untuk memperbaiki sikap dan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Untuk sesama kita dan terlebih daripada Tuhan. Karena Tuhan akan menyertai dan memberikan sukacita, damai dan sejahtera bagi orang yang selalu menyerahkan seluruh hidupnya dan menanti akan kebenaran Allah di dalam kehidupannya, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur, dan terima kasih kehadirat-Mu ya Allah. Karena Engkau telah menyertai akan seluruh kehidupan kami pada hari ini. Engkau telah hadir di tengah kehidupan kami. Dan kami pun telah mendengarkan akan firman-Mu. Firman yang sudah kami dengar itu boleh mengingatkan kami dalam segala perbuatan dan sikap dan kehidupan kami. Karena banyak hal yang telah kami perbuatkan di hadapan-Mu Bapa. Baik oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Suci dan kuduskanlah kami ya Tuhan. Agar kami boleh berkenan dan layak untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dengan penuh kebaikan sesuai dengan kehendak dan perintah dan firman Tuhan. Yang selalu kami perbuatkan, kami lakukan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.